Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang begitu dicintai Allah, tapi diuji dengan batu dan luka? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, pemimpin kita yang sempurna akhlaknya. Bayangkan beliau berdiri sendiri di Taif. Tubuh beliau berdarah karena dilempari batu. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Sementara sebagian besar kaumnya di Mekah juga menyakiti beliau, mencaci maki, menyiksa pengikutnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah beliau marah, menyerah, atau membalas? Tidak. Keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah goyah. Beliau tetap berdiri, tetap menyampaikan kebenaran, tetap sabar. Dan saat mereka sadar bahwa segala kekerasan tidak mempan, mereka berubah taktik. Mereka datang membawa janji dunia. Wahai Muhammad, tinggalkan dakwahmu. Kami akan jadikan engkau raja. Kami beri kekuasaan. Kami beri semua kesenangan, harta, bahkan wanita paling cantik sekalipun. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih batu bukan tahta. Pilih luka daripada melukai kebenaran. Pilih air mata daripada meninggalkan misi dari Tuhannya. Kenapa? Karena yang beliau rasakan bukan penderitaan, tapi kelezatan dalam kebenaran. Hati beliau sudah dipenuhi cahaya dari langit, sehingga dunia tak lagi memikat. Inilah akhlak yang sempurna. Bukan sekedar sabar saat dihina, tapi juga tetap rendah hati saat berjaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya melewati masa-masa penderitaan, tapi juga masa kejayaan. Dan di dua zaman itu, beliau tetap sama, lemah lembut, penuh kasih, adil, dan pengampun. Bayangkan, setelah bertahun-tahun disakiti, ditolak, bahkan diusir, beliau kembali ke Makkah sebagai pemenang. Tapi apa yang beliau lakukan? Bukan balas dendam, bukan hukuman, tapi kalimat yang menggetarkan hati siapapun yang punya rasa. Pergilah, kalian bebas. Itulah puncak akhlak. Karena sejatinya, akhlak terbaik tidak hanya muncul saat kita jatuh, tapi juga saat kita berkuasa. Dan tidak ada nabi lain yang menampilkan dua sisi itu seutuh Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam misalnya, kita meyakini beliau seorang nabi yang mulia. Tapi dalam hidupnya, beliau hanya menanggung penderitaan. Beliau tidak sempat menunjukkan akhlak dalam kekuasaan. Tapi Rasulullah, beliau diuji dalam dua kondisi, saat bertindas dan saat menang. Dan di keduanya, akhlaknya tetap bercahaya. Karena itu, Allah pun menegaskan dalam firman-Nya, "Kami adalah wali kalian di dunia dan di akhirat." Artinya, siapapun yang bertakwa, Allah sendiri menjadi sahabatnya, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia ini. Jadi, masihkah kita ragu bahwa Rasulullah adalah teladan paling sempurna? Beliau bukan hanya utusan Tuhan, tapi pelita yang tak pernah padam, di tengah kegelapan maupun di puncak kejayaan. Dan tugas kita hari ini bukan hanya mengenang beliau, tapi meneladani beliau.